Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Ya, bagaimana ya mengatakannya? Karena banyak fakta, banyak bukti, ternyata pemahaman mereka yang melakukan bid'ah ini selalu rancu, selalu campur aduk bid'ah secara bahasa dan secara syariat. Akhirnya ya mereka menjadi tidak bisa memilah bahwa mana bid'ah yang tidak termasuk yang dilarang oleh Nabi, yang tidak diancam oleh masuk neraka dan tidak sesat. Mereka campur adukan saja. Mereka akhirnya mengatakan pesawat terbang bid'ah, mobil bid'ah, motor bid'ah, HP bid'ah, Al-Quran dibukukan bid'ah. Nah, ini ada lagi sobat-sobat. Lucu ini sobat-sobat ya. Panggilan guru. Ya. Nah, dia katakan seharusnya bid'ah. Karena ya Nabi dan para sahabat memanggil gurunya tidak dengan sebutan syekh. Sementara kalangan Salafi Wahabi menyebutnya syekh. Seharusnya ini bid'ah. Ya. Nah, ini cuplikan videonya, sobat-sobat. Kenapa kelompok Salafi Wahabi atau kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai pengikut manhaj salaf selalu memanggil guru-gurunya itu dengan syekh, termasuk ustadz-ustadznya? Misalnya Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Nasiruddin Albani, Syekh bin Bas dan sebagainya. Itu selalu kita dengar mereka memanggilnya dengan Syekh. Padahal zaman Rasulullah SAW tidak ada gelar Syekh. Tidak pernah Nabi memanggil sahabat-sahabat dengan Syekh atau sahabat memanggil gurunya dengan kata Syekh. Ya, seharusnya panggilan ini adalah bid'ah. Sekali lagi, seharusnya panggilan Syekh ini adalah bid'ah. Seharusnya mereka memanggil namanya saja langsung. Utsaimin, bin Bas, Muhammad bin Abdul, Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Nah, ini kan menunjukkan tidak paham. Ya. Yang mana bid'ah yang dimaksud oleh Nabi, yang dilarang oleh Nabi dilakukannya. Nabi itu berbicara masalah syariat, masalah agama, masalah ibadah. Nabi diutus sebagai pembawa risalah agama Islam. Dia berbicara masalah agama, bukan masalah dunia. Nah, jadi bid'ah yang dimaksud oleh Nabi adalah dalam hal ibadah, bukan dalam hal dunia. Karena dunia ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan agama kita sudah sempurna dengan diturunkannya oleh Allah
surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini ku sempurnakan agamamu, ku cukupkan atas kamu nikmatku, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Dengan turunnya ayat ini, Islam sempurna. Yang namanya sempurna tidak boleh ditambah apalagi dikurang. Setelah turunnya ayat tersebut, sobat-sobat, ini terjadi ketika haji wada, haji terakhir, ya. Rasulullah melaksanakannya, Allah memanggil beliau. Ini menunjukkan tugas beliau selesai karena agama kita sudah sempurna. Kalau belum, tentu Allah belum mewafatkan. Ya, karena tugasnya belum selesai. Nah, karena agama ini sempurna, sudah sempurna, Nabi sudah selesai dengan tugasnya, maka penambahan amalan-amalan baru, ibadah-ibadah baru yang dilakukan setelah itu, yang dibuat setelah itu, itulah yang dinamakan bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Jadi, ya, masalah pesawat, masalah mobil, masalah internet, HP, dan sebagainya, itu bukan bid'ah yang dimaksud oleh Nabi. Karena itu adalah masalah dunia, dan masalah dunia dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa zaman Nabi belum ada HP, belum ada pesawat, belum ada mobil? Ya karena ilmu pengetahuan dan teknologi tentang itu dan membuat benda-benda tersebut itu belum ada. Ya, seandainya di zaman Rasulullah teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat itu semua ada, pasti akan digunakan untuk berdakwah. Ya, misalnya mobil akan digunakan untuk berdakwah karena ya bisa menempuh jarak lebih cepat daripada berjalan kaki. Nah, jadi kenapa Nabi ceramah tidak pakai mic? Ya karena mic itu belum ada. Kenapa mic belum ada? Karena ipteknya, ilmu pengetahuan dan teknologinya belum ada. Kalau ada, pasti digunakan. Nah, tetapi kalau mau mengirim Al-Fatihah, ya, tawasul kepada kuburan, ya, tahlilan kematian untuk orang mati, kapanpun bisa dilakukan. Tidak perlu teknologi, tidak perlu ilmu pengetahuan. Sejak zaman Nabi pun itu bisa dilakukan. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena itu bukan syariat agama, tidak disyariatkan. Makanya Nabi, para sahabat tidak melakukan hal tersebut. Nah, jadi sobat-sobat,
Karena kerancuan mereka memahami bid'ah, akhirnya mereka menjadi pelaku bid'ah, pencinta bid'ah, bahkan pembela dan penyebar dari amalan bid'ah. Dan mereka tidak menyadari kalau sudah melakukan kesalahan, kalau sudah melakukan yang masuk dalam kategori sesat. Karena bid'ah ini kan baik. Memang baik bid'ah ini. Tetapi baik di mata pelakunya, bukan di mata Allah dan Rasulnya. Karena dalam Islam tidak hanya cukup baik saja, tetapi harus berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi. Baca Al-Fatihah itu baik. Siapa yang menentang itu tidak baik. Akan tetapi ketika bacaan Al-Fatihah ini dikirimkan kepada yang mati, nah ini menjadi masalah. Karena Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan tawasul kepada kuburan, kepada orang yang sudah mati, kepada wali, kuburan yang dikeramatkan. Mereka berdoa di kuburan, dengan harapan jenazah di dalam kuburan tersebut menyampaikan doa mereka kepada Allah. Ini tawasul yang dilarang. Meski bagaimanapun kuburan siapapun, kuburan Nabi sekalipun, tidak punya kemampuan lagi untuk menyampaikan doa kita. Dia sudah mati. Tawasul yang dibolehkan adalah kepada orang yang masih hidup. Minta didoakan. Dan dengan amal kebaikan kita. Itu boleh. Tapi tawasul kepada kuburan, kepada orang yang sudah mati, ini menyelisihi sunnah Nabi. Sobat-sobat. Al-Quran, pembukaan Al-Quran dikatakan bid'ah. Itu kan salah satu menjaga bagaimana Al-Quran bisa terjaga. Memang zaman Nabi tidak dibukukan. Karena memang belum dibutuhkan dan belum ada percetakan di zaman Nabi. Lalu, kenapa sih mereka selalu rancu? Karena panutan mereka, ulama mereka yang membuat ini menjadi rancu. Bid'ah ini menjadi rancu. Apalagi amalan-amalan bid'ah yang mereka lakukan membuat mereka memperoleh keuntungan secara materi dan sosial. Tambah sulit untuk meninggalkan amalan bid'ah ini. Maka perkataan yang mengatakan, salah satu ulama yang mengatakan setan itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Artinya setan itu juga mencintai pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Karena pelaku maksiat sadar bahwa yang dilakukannya perbuatan salah, perbuatan dosa. Akan tetapi pelaku bid'ah
melakukan perbuatannya merasa berbuat baik. Tidak menyadari itu adalah perbuatan salah. Tidak menyadari itu sudah melanggar peringatan Rasul. Ya, sehingga mereka sulit untuk bertobat. Bukan berarti tidak bisa, tetapi sulit. Ya, meskipun ada. Nah, ini sobat-sobat. Nah, dan yang menyuburkan bid'ah ini juga adalah taklid buta kepada ulamanya. Inilah ya yang membuat kerancuan ini terus berlangsung hingga saat ini. Demikian saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.